Selamat malam untuk para pendengar sekalian ya. Ini adalah podcast pertama kami. Kami dari Celoteh Sudut Kota. Gua harap kalian semua yang ngedenger ini bisa nge-support kita terus sampai kapanpun. Oke, malam hari ini kita bakalan ngebahas perihal COVID-19 dan permasalahan dibalik dari wabah tersebut. Mungkin ini gue langsung tanya ya, gue sama teman-teman gue di sini banyak banget ya teman-teman kan. Mungkin langsung aja, bagaimana sih pandangan dari teman-teman perihal COVID-19 ini? Ayo lu bro. Ya gimana ya, dari gue sih sebagai pegawai yang udah ditelantarkan atau di PHK, Kayak ayam gak diurus loh. iya makanya itu kata gue juga bingung. Jadi kayak nggak ada tanggung jawabnya, ya sangat merugikan banget sih dari sudut pandang gue mah. Apalagi gue sebagai yang sehari-harinya harus bekerja, terpaksa dirumahkan, sangat apa sih namanya ya? Sangat ya tidak kemanusiaan. Iya biasanya dapat penghasilan materi per bulan kan harus nganggur, jadi nggak ada pemasukan. Gini ya, pekerja gabut. Iya makanya. Coba kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih ya sangat-sangat tidak baik ya, karena kita yang biasanya dapat penghasilan ya, karena di PHK ini kita udah jadi mati, nggak ada penghasilan sama sekali, dan untuk biaya hidup jadi ya udahlah, bingung mau gimana lagi. Coba kalau menurut lu gimana nih? Secara lu gamers terkenal. Gamers gimana nih? Ya, lu di wabah kayak gini lu lagi ngapain aja gitu? Biasanya lu ngapain, sekarang gimana? Push rank. Ini push rank mulu hidup. Ya udah gini-gini aja sih, orang namanya main game ya kan. Ya paling di rumah nambah kesibukan. Apa? Upgrade ya. Ya nambah game yang baru. Jadi hidupnya seputar game anjir. Iya, ya nggak banyak juga sih. Nggak banyak yang perlu dikerjakan. Lah, enggak ibadah lu. Ya ibadah tetap. Nah, Ibadah mah harus kewajiban. Ya. nah, kalau begitu coba Mi, kalau menurut lu untuk urusan agama nih di masa wabah kayak gini nih, kita mesti gimana nih nyikapinnya ya? Ya sebenarnya gini, pertama kita ngebahas tentang isu utama perihal COVID ya kan. Iya. Jadi kalau menurut pandangan gue pribadi ya, dari apa yang gue lihat dan gue dengar dari guru-guru gue, Iya. yang jelas COVID-19 ini berpengaruh besar kepada sektor ekonomi pertama, Pasti. sosial dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman gue nggak mau terlalu masuk jauh ke arah sana karena gue bukan ahlinya di sana. Cuman gue pengen menyampaikan juga nih apa yang gue tahu aja. Yang jelas kita menyikapi COVID seperti ini, yang jelas ini kan udah takdir ya, pertama dalam arti takdir, udah ketetapan. Ya kita menyikapinya dengan terima aja, sabar, dan kita ikuti instruksi pemerintah. Karena gini, kalau misalkan sekarang COVID-nya dampaknya dari segi agama kan kita jadi nggak bisa sholat raweh, bener gak? Iya, bener. Ya kan kita jadi nggak bisa sholat id bareng-bareng nih. Tapi itu karena ada fatwanya kan ya? Iya kan ada fatwanya. Kemudian kita nggak bisa jumatan, ini kan udah sebulan lebih nih Iya, kita nggak jumatan ya, nih. sebulan coy. Iya, kalau kata orang mah kita udah kafir nih, ya kan? Karena udah 3 kali lewat nih. Tapi sebenarnya kita tuh termasuk kafir apa enggak sih karena meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali gitu? Nah gini, Coba dijelaskan, Mas Fam. kalau menurut yang gue tahu, sholat Jumat itu kita tidak kerjakan 3 kali berturut-turut menjadikan kita kafir kalau kita nggak ngerjainnya itu dengan sengaja gitu. Kalau ada faktor seperti ini itu nggak menjadikan kita kafir, karena kan ada sebabnya nih. Iya. Karena lagi ada COVID gitu. Kalau kita berkumpul ntar kita ketularan gitu kan. Apalagi kalau terawih kan sifatnya kan sunnah. Ya udahlah kalau COVID kayak begini kan ibadah yang wajib aja kita nggak dianjurin di masjid. Kenapa yang sunnah kita harus ngotot di masjid, nggak di rumah masing-masing aja gitu? Berarti di rumah aja ya? Di rumah aja bener. Kalau secara umum gimana Bung? Pandangan lu perihal wabah ini? Secara umum di mata masyarakat sih ya ada aja sih yang masih melanggar. Apaan? Ya kayak yang di berita-berita itu di TV kan ada yang kasus
apa namanya mudik gelap kayak gitu kan, padahal kan Nggak nyalain lampu kali. ya nggak tahu juga sih, cuma kan sebenarnya kan yang kayak gitu-gitu yang seharusnya yang kita bisa sikapi secara bijak sih kalau menurut gua. Apalagi itu aja. Lu yang gelap-gelap Tapi- doang lu urusannya. Tapi sebenarnya mudik itu boleh apa nggak boleh sih? Kan kita kan dibuat selama ini dibuat pusing nih sama statement dari pemerintah yang kadang nganjurin nggak boleh, ada yang bilang nggak boleh, tapi ada yang bilang boleh. Itu gimana tuh menurut lu, Bung? Katanya mudik nggak boleh tapi pulang kampung boleh kan, tuh gimana tuh? Soalnya ada Kalau yang gua tangkap dari pernyataan Presiden Jokowi ya, Ya. mudik itu yang nggak boleh, pulang kampung boleh. Masuk dalam arti kata mudik itu ada yang nggak pulang ke kampung kalau mudik itu berarti ya. Pulangnya ke lu kota. kalau tujuannya balik ke kampung ya terus nggak balik lagi ya itu nggak apa-apa gitu. Oke lah kalau gitu. Tinggal lu aja karantina Mandiri. ya. Itu sih kalau yang gue tangkap dari pernyataan pemerintah. Ada lagi nggak? Coba Mi. Kalau menurut gue gini, statementnya Pak Jokowi itu perbedaan antara mudik dengan pulang kampung tuh yang gue tahu tuh begini. Kalau mudik itu orang yang udah tinggal di kota, nyari kerja di kota, nyari makan di kota, kemudian dia pulang ke rumahnya nggak boleh. Tetapi kalau yang pulang kampung boleh itu orang yang cuman sekedar ke kota nyari kerja, tapi istrinya itu masih di rumah. Gitu yang gue tahu sih gitu. Tapi kalau kata gue kalau misalkan mereka udah di PHK, terus mereka nasibnya gimana gitu Ini di pekerja kota gabut itu? nih. Iya. Gara-gara di PHK. Ikut kartu prakerja, masih ada harapan ikut kartu prakerja. Susah tembusnya bos. Iya. Si Rilan ya bu nggak bisa. Udah tembus kemarin saldonya 1 juta itu buat beli cilung. Ya jadi kan gini nih. Kalau lu nggak punya kerja, sedangkan lu di tempat yang bukan tempat lu gitu, ibaratnya lu cuman perantau, lu nggak Ya. punya kerjaan. Nah, lu mau makan pakai apaan? Semua kan serba mahal di kota. Ini dari segi pandangan pekerja nih. Iya, makanya itu gimana tuh kalau menurut lu? Aduh, gimana ya? Ya kalau urusan perut kan emang Iya. itu urusan yang nggak bisa ini ya. Bahkan ada istilah aja katanya kalau misalkan kita pernah tuh waktu zamannya Ustadz Jeffrey waktu ditanya itu almarhum, Ustadz emang kalau ceramah nggak pakai tarif gitu kan? Almarhum Ujia jawabnya gini, ya Ustadz kan juga butuh makan ya kan, lah artinya ya urusan duit ya Ustadz juga butuh duit gitu karena butuh makan gitu kan. Artinya kalau untuk urusan duit untuk pada teman-teman gue sih yang pada di PHK termasuk gue pribadi juga ngerasain dampaknya bos gitu kan. Gue juga jadi nggak bisa kerja nih, nggak bisa punya penghasilan gitu Kalau kan. kerja lu warung rame. Ya alhamdulillah itu kan rezeki menikah ya kan. Jadi kita nikah nih, pintu rezeki kita dibuka gitu. Nah, jadi kan sebagai manusia kita kan diberi pikiran. Lu orang lu. Pikiran itu digunakan Buat apa? Untuk apa nih? ya untuk membuat sebagai kita jadi nggak gabut gitu loh. Agung gelap-gelapan Selagi dulu di rumah pikirannya. kan kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ya udahlah kita harus berpikir cerdas. Biar ada kesibukan masing-masing. Salah satu contohnya nih yang lu lakuin nih apa nih selama ini lu nggak kerja, lu di rumah ya kan ya? Ya selama nggak kerja ya gua main game, tidur-tiduran, ya gitulah. Mancing gimana mancing? Mancing mania lu. Mancing sih ya nggak begitu sering sih kalau mancing mah. Tapi mancing itu salah satu bentuk ikhtiar buat kita cari makan gitu Ah, kan. betul dapat Ya, ikan. tapi kan mancing itu kan pakai duit. Nah, kita kan sekarang lagi Mancingnya dikali bos yang ODP gratis. apa? ODP-nya lu apa ODP-nya lu? Kalau ODP itu ada singkatannya. ODP itu orang duwe penghasilan. Gua kira lu orang danta pisan. Ini kalau lu nyikapinnya berarti gitu ya Jar ya. Iya. Kalau lu Ril, gimana nyikapinnya Ril? Gua selama program di rumah aja, Gua kira program diet. jadi gue selama di program di rumah aja itu gue alhamdulillah bisa push rank Iya. Mobile Legends sampai Mythic sekarang ya. Push rank. Tapi ada hal yang belum gue lakuin selama di rumah aja, yang pengen gue lakuin yang orang-orang lain udah pada ngelakuin. Apa? Main TikTok, gue pengen banget main TikTok, cuman gue kagak bisa kayaknya, gak bakat ke situ. Nah, ini bener-bener ODP nih kalau yang ini. Orang tuh gue selama di rumah aja alhamdulillah habis Quran gitu itu. Gue sering. Satu hari satu jus ya kan? Iya, one day one juice. Kalau masalah ibadah itu secara urusan kita sama Tuhan aja Sama yang Tuhan, tahu. benar. Insya Allah. Iya. Tapi di bulan suci ini ya haruslah kita menjalankan ibadah.
Ya pasti itu, udah pasti. Tapi jangan hanya di bulan sucinya aja ya. Iya Tapi di lah. luar Udah kita pasti juga insya harus Allah gitu. kedepannya akan lebih baik. Kalau lu Gung, nyikapinnya gimana Gung? Selama di rumah aja. Dia cari kesibukan aja, ya bersih-bersih rumah. Nah, emang? Iyalah, Ikatin genteng enggak? jangan Kan nanti jatuh. Oh iya Kan tuh. bersih-bersih rumah itu salah satu upaya. Bersih rumah. Tidur termasuk kesibukan nggak nih? Tidur. Ya kalau ada banyak waktu Tidur lah. ibadah, itu kan bulan suci Ramadan ibadah. Tidur. Ya kan ibadah tidur dari pagi, tidur bangun jam 5 sore, ya kan? Gitu. Ya, enggak Nyari tajil. Enggak. Nyari tajil sore-sore, jangan siang-siang. Kalau lu nih kita nyikapin ini keseluruhan bagaimana coba? Kalau dari teman-teman nih tadi nih di Trila nih segi pekerja begitu, Fajar nih dari segi pemancing lihai begitu, Agung dari segi gamers begitu. Ya gue dari segi apa ya? Gue kan orang kerja juga, Iya. dan gue juga dampak covid ini gue jadi di rumah kan juga kan sama. Cuman alhamdulillahnya gue punya kesibukan ya karena gue udah berkeluarga kan, gue udah punya istri. Alhamdulillah Jadi ya. ya gue di rumah gue buka warung kecil-kecilan nih. Alhamdulillah teman-teman gue tiap malam datang ya kan bernongkrong. Jadi Tapi istilahnya tetap tuh jaga jarak kan? Hmm? Tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak tetap. Artinya kita tetap mengikuti instruksi pemerintah untuk jaga jarak minimal 10 meter gitu ya. Nggak kedengeran orang ngomong. Oh iya nggak kedengeran ya kan. Foto. Iya, kita tetap mengikuti instruksi pemerintah lah. Sip lah kalau begitu mah. Emang udah mantepnya begitu sih. Kalau memang anjuran pemerintah sudah di rumah aja ya lebih baik kita di rumah aja. Iya. Tapi tetap kita kalau bisa ningkatin skill kita lah selama di rumah ini. Jadi ketika kita nanti kembali ke masyarakat luas ya, kita punya banyak skill. Bukan begitu teman-teman? Nah, terakhir nih, ini kan udah mau masuk 10 akhir Ramadan nih. Iya. Nanti akan ada malam Lailatul Qadar ya kan. Mudah-mudahan teman-teman gue semua nih kita bisa itikaf nih masing-masing ya kan. Kita bisa tadarus, kita bisa tahajud malam-malam ya kan. Sholat hajat segala macam itu bisa menambah nilai plus kita nih bulan suci Ramadan ini gitu kan. Gitu. Bisa sih itu. Memang harusnya kita yang mumpung lagi bulannya ibadah kudu dikuatin. Nah, bener banget, Ibadahnya. setuju. Tuh diem aja Gung, garuk-garuk Iya, mulu. bersih. Lagi bersih-bersih lagi orang ibadah bersih. Iya, pantesan muka lo bersih sini. Muka lo paling Tapi bersih. sama lu di rumahnya lu makin bersihan lu, makin putih ya kan? Bersihan gitu. Ganteng kali. Bersih-bersih. Sebelum pandemi dia potong Just Bersih-bersih. kidding, just kidding. Canda. Gua kira lu di rumah jadi Harvest Moon Gung, ke belakang rumah. Nandur. Tapi lu bingung gak sih nih saat situasi kayak gini, semua WhatsApp lu itu story WhatsApp lu, Instagram lu, orang-orang pada jualan itu bingung siapa yang beli ya kan? Lah, pasti ada jatahnya, tapi nggak tahu juga. Soalnya banyak teman-teman jualan hal yang sama. Iya. Contohnya sanitizer, masker, itu pasti itu bahan jualan yang utama. Tapi sekarang masker jalan udah murah. Ya kan udah murah masker. Masker tahu scuba yang tadinya 15.000 turun 10.000 sekarang 8.000. Ya, sama aja. Artinya gini, artinya sekarang masker itu bukan sesuatu yang barang langka, tapi udah banyak, udah itu mudah. Yang nimbun masker rugi banget itu. Nah, rugi dia. Udah nimbun capek-capek kan, pengen dijual mahal, jangan masker sekarang murah lah. Rugi dia. Ya, mudah-mudahan yang kayak gitu-gitu disesuaikan dengan hukumnya. Iyalah, itu harus kasih. Tapi ngomong perihal hukum, ini kemarin Menkumham mengeluarkan beberapa puluh ribu napi. Itu gimana ya? Coba Jar, lu tahu kayaknya Jar? Untuk pembebasan napi dari Menkumham itu menurut saya sih itu kurang bagus ya, karena untuk apa dia dibebaskan? Ya untuk mencari kebebasan. Toh kita kan untuk disuruh di stay at home. Ya. Untuk apa dia Iya, bebaskan? iya, iya. Ya seenggaknya udah dia biarkan aja di dalam untuk tidak terpapar dari virus-virus itu. Nah, ini Jar, stay at home itu kan diem di rumah. Itu kan bukan rumah dia, makanya dipulangin. Iya, itu kan di penjara, makanya dia suruh diamnya di rumah. Makanya dia dikeluarin. Gimana Aja tuh? di situ. Udah makanya diem aja di lapas. Itu kan rumah kedua mereka. Oh. Karena pulang mereka sendiri membuat kejahatan ya udahlah. Coba, Gung, menurut lu gimana Gung? Ya kalau menurut gue sih pembebasan napi itu masih belum kurang tepat ya. Belum kurang tepat gimana sih? Kurang Pak? tepat, maksudnya kurang tepat karena kan ya namanya orang bersalah ya sepatutnya dihukum, kalaupun itu ada remisi ya
kayaknya kurang layak lah. Bukan remisi, kalau kemarin tuh asimilasi. Ya itulah bunyinya. Kayaknya kurang, menurut saya sih kurang kalau untuk kebijakan pembebasan napi. Tapi kalau nggak salah itu dananya dialirin buat penanggulangan COVID. Kalau kurang tepat, ya malah ntar kita yang di sini terpapar semua. Coba gimana tuh? Kesannya gimana ya? Maksudnya ketika ada permasalahan kayaknya negara kita tuh berbodong-bodong gitu buat ngelakuin hal-hal baik, padahal kan kita nih di sini kan selaku masyarakat ditanggung seharusnya sama negara segala sesuatunya kan, itu pun sudah diatur di dalam undang-undang itu sendiri ya kan. Kalau dari pandangan gue sih masih ya yang ditanggung mah yang bayar pajak. Lo bayar pajak lo? pajak Mati motor. pajak kok bayar pajak motor Bayar kemarin dia bayar. Itu saksinya. Tapi Iya, saksinya. harus tadi bayar. dia bilang gua laporan. Harus bayar karena nggak ada yang mau bayarin. Tapi Udah pada bodong lu. tapi kalau menurut gua kalau misalnya pembebasan napi kayak gitu malah jadi polemik baru gitu ya kan. Jadi Iya tuh sih. ada kekhawatiran masyarakat Iya. tuh tinggi gitu. Jadi kan mungkin ya emang kita nggak boleh suzon sama orang, tapi kan antisipasi ya, namanya orang yang udah kayak gitu namanya apa sih namanya, udah kebiasaan gitu, habit yes, Ya, dia di dalam bad habit. takutnya kan kita kan jaga-jaga juga, dia belum taubat atau belum benar-benar meresapi masa hukumannya ya kan, takutnya dia berbuat yang iya. tidak diinginkan. yang tidak ya. Tapi yang gue bingung emangnya pembebasan napi itu semua narapidana di Indonesia dibebasin gitu maksudnya? Enggak Bagaimana sih? Hanya ya ada kuotanya lah yang bisa diikutkan dalam program asimilasi tersebut. Makanya yang di lapas itu masih ada di situ. Kalau nggak salah yang di rutan tuh yang di polsek gitu itu masih ada. Tapi kalau yang di lapas besar, kalau nggak salah itu masih ada. Lapas besar tuh kayak apa, Cipinang gitu ya? Ya modelnya seperti itu masih. Tapi ya yang bisa ikut program itu yang keluar gitu. Kalau yang enggak ya masih di situ, kemungkinan besar seperti itu. Artinya nggak semua kan, nggak semua Iya, dikeluarkan nggak gitu. semua. Karena yang saya tahu sih jelasnya dari teman yang di penjara, ya masih seperti itu. Oke. Tapi yang ngeri juga sih ya apalagi kita ya anak-anak biasa kan gitu. Ya buktinya aja kan banyak berita-berita beredar kan di masyarakat tentang napi yang setelah dibebaskan Sakitnya kabur. Ya, Sakitnya itulah ya, kabur. mungkin itu. Iya, gue pernah dengar tuh beritanya tuh, Iya. yang waktu napi dibebasin, terus dia ketangkap lagi, ngelakuin kejahatan lagi. Yang sama. Iya. Itu negatifnya di situ sih Ya sebenarnya. mudah-mudahan mereka semua dapat pencerahannya lah dari Tuhannya masing-masing. Apalagi ini di bulan yang suci, kalau untuk kita kan mudah-mudahan yang Islam makin benar gitu, yang kayak Agung makin terang kan. Nggak mengkilat lagi ya Iya. kan. Iya. Terus kalau menurut kalian semua nih ya, dari segi pandang kalian semua, hikmah yang dapat diambil dari wabah ini apa kira-kira? Coba nih dari pekerja gabut dulu dah. Ya intinya sih gue lebih deket lah sama keluarga, bisa kumpul makan bareng, sholat berjamaah di rumah bareng, yaitu malah jadi bikin kita lebih deket lagi gitu. Ternyata selama ini gue di luar rumah selama kerja, gue nggak tahu kalau nyokap gue masak dari pagi, masak, nyuci segala macem. Akhirnya juga jadi sadar ya kan, kalau selama ini nyokap gue bener-bener emang capek buat kayaknya. Menurut lu gimana Jar? Kalau menurut gua sih selama pandemi ini, selama wabah ini, gua jadi Jarang pulang juga. enggak sih. Eh. Gua jadi bisa mengatur keuangan karena pas semenjak gua kerja itu gua terlalu boros. Maaf ya, bukannya sombong, emang terlalu Ngeri ya? boros. Anjir. Dan semenjak di PHK seperti ini ya Lebih gua bijak. jadi lebih bisa mengatur keuangan. Bijak dalam jajan. Ya seperti itulah. Dan semenjak pandemi ini ya kulit gua rada bersihan dikit sih, rada putihan dikit. Kemarin ya. Ya lumayan lah, Berarti hikmah yang bisa diambil dari lu kulit putihan gitu. agak putihan dikit. Keren juga lu. Ntar juga mancing hitam lagi. Coba, Mi, kalau lu gimana Mi?
Kalau menurut gua hikmah yang bisa gua ambil dari kejadian ini, pertama yang jelas orang yang tadinya sibuk kerja nih, sekarang jadi bisa kumpul sama keluarganya kan. Bapak yang tadinya jauh sama anaknya karena sibuk kerja, karena sekarang di rumah aja dia jadi deket sama anaknya ya kan. Udah makin kenceng tuh ya. Wah udah pasti. Apalagi Terutama di gue rumah. pribadi, jadi Di gue bisa rumah deket aja. sama orang tua gue. Sekarang gue bisa istilahnya gue sama istri gue juga sekarang jadi sering di rumah, sering kerja bareng, nyuci bareng, Oh, masak selamat bareng. ya yang baru nikah, selamat sekali nih. Kerja bareng, nyuci bareng. Kadanya belum, kadanya Ntar belum. nyusul deh, nyusul. Mandi Ya, bareng itu, nggak? itu kedua. Oh, Terus yang sakit nih bocah ini bang nih. Terus yang ada yang paling penting lagi nih kan, terutama kita yang tinggal di wilayah Bekasi, sekarang jalan jadi agak longgar nih, ya kan? Jalan jadi agak macet. Tapi Karena kalau orang pada di jamnya- rumah. Kalau jamnya nyari takjil mah macet-macet juga. Sama sih, ini bulan puasa soalnya ya. Iya, Jadi orang susah. jadi corona ini sebenarnya nggak ngebuat orang ini takut untuk mencari takjil. Mungkin mereka Karena pada di santuy. pinggir jalan masih sore-sore masih macet juga ya kan. Tapi seenggaknya karena ya mengurangi lah, ada sedikit Iya sih. pengurangan. Pokoknya ini waktunya bumi pulih gitu ya. Waktunya bumi beristirahat dari riuh-piuhnya aktivitas manusia ya kan. Sekarang dia kira-kira bisa selonjoran dulu nih. Bisa terbang. Bisa Terbang lebaran sama dulu. Agung. Gitu. Coba Gong, itu dari Pami. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua tahu manfaat pakai masker ya, ternyata itu emang baik bagi kesehatan. Ya cuci tangan. Oh iya itu benar. juga. Berarti lu bener-bener ngikutin anjuran pemerintah ya? Iya. Menggunakan Kan masker. sebelumnya kan ya cuek-cuek aja Iya. gitu kan, naik motor di. Lu nggak pernah pakai masker ya? Nggak pernah. Baru-baru ini aja nih pakai masker ya kan. Sampai pipi bekarak gitu. Iya, setelah gua pakai masker ya kan berjam-jam ternyata nggak enak juga pakai masker. Iya. Bau mulut sendiri kan bau. Sendiri ya. Kita sebagai perokok jadi nggak bisa ngerokok di jalan. Oh iya benar. Dianjurkan pun menurut di bidang medis pakai masker itu 3 jam maksimal, habis itu baru dicuci lagi. Iya, itu, soalnya itu kalau- yang kain. Soalnya kalau lebih dari 3 jam lu bisa mati karena Mencium bau. Ya, enggak emang bener. Tapi Bagi sekarang bulan puasa ya kan nggak bisa gosok Iya. gigi nih, makruh nih. kalau untuk masker kain, dia yang gua tahu nih ya, tergantung bahan. Yang paling umum itu 3 jam. Tapi kalau untuk standar yang ya misalkan bagian kesehatan bisa sampai 4 atau 5 kalau nggak salah begitu ya. Iya memang ada batas pemakaiannya. Jadi nggak bisa seharian full lu pakai masker itu doang. Tapi lu pakai mulu. Ya nggak bisa selalu gua pakai, ya gua cuci. Oh, gitu. Terus gimana? Udah Terus pakai, gimana udah kalau maskernya ditambahin tisu gitu? Terus Ya, gimana? nggak tuh kayak apa-apa. gitu? Enggak, maksudnya itu mengurangi kualitas masker itu yang tadinya 3 jam jadi nambah nggak? Karena kita pakai tisu. Ah sama aja sih. Sama aja itu nggak mah. ngaruh ya? Jadi dia hanya mereduksi partikel yang masuk ke masker tersebut. Oh gitu. Oke. Yang ada lu buang-buang tisu. Ngomong tisu nggak apa-apa ya, tisu kan murah. Tapi kan Tapi- prosesnya panjang sebelum Iya, jadi pencemaran ya. Ah, Mau pencemaran nama baik? Oh bukan, bukan ya. Bukan. Tapi tetap aja sih, pokoknya selama itu melindungi diri kita dan kita menggunakan efisien itu lebih baik Nah, gitu kan. Setuju gue setuju. Kalau dari lu Bung nih, ini karena masih di lu nih, ada saran nggak kira-kira Bung buat teman-teman? sarannya mungkin ya teman-teman bisa bijak menanggapi pandemi ini ya, dalam bersikap, dalam berpikir. Terus kita juga dapat hikmah lah, entah itu positif, negatif, itu bisa diambil semua. Ya, Terus? kalau dari gue sih itu aja sih palingan, mungkin kalian ada yang bisa nambahin. Coba Mi, lanjut. Apa nih saran? Iya. Saran buat teman-teman gua, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing, rajin-rajin cuci tangan, keluar jangan lupa pakai masker ya kan. Kalau Iya. misalkan nggak punya masker, gue Minta. jual juga kok. Dia jual. Nah, terus yang penting sekarang kita ikuti instruksi pemerintah lah, jangan bandel, jangan nekat, karena yang penting gini, yang penting yang kita sadarkan itu bukan kita takut takut tertular orang lain, tapi kita takut menularkan orang lain. Artinya pemikiran seperti itu harus kita rubah. Yang tadi kita keluar gue takut ketularan sama orang lain, tapi gue pakai masker, cuci tangan, gue takut menularkan ke orang lain, gitu aja sih. Sip buat lah gua. kalau gitu. Coba kalau buat lu Jar. Saran dari gue sih ya lebih ditingkatkan lagi lah soal kebersihan lah. Stay at home. Kalau stay at home mah emang sudah anjuran pemerintah. Tapi lu di kalau- rumah kan jarang mandi. Kalau mandi mah ya Kalau emang ada- jarang sih, emang jarang. Tapi emang
harus mengikuti anjuran pemerintah lah, apa kata Mas Fahmi ini. Sip. Apa kata Mas Fahmi? Pemerintah apa Mas Fahmi? Jadi gue Jadi seperti pemerintah apa nih. kata Mas Fahmi, seperti apa kata Mas Fahmi tadi. Iya. Kirain gue pemerintah bukan ya? Insya Allah bisa jadi pemerintah. Amin amin amin. Tapi yang baik ya. Pemerintah yang Dan sehat, ini- pemerintah yang jujur ya kan. Amin. Coba, bro, pekerja gabut. Ya kalau dari gue sih sarannya ya yang kita sebagai masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa jangan sotoy dah. Yo. Jangan sok-sokan berasumsi yang aneh-aneh pakai segala ngomong konspirasi. Iya. Udah ikutin aja tenaga ahlinya ya kan, mereka yang Sumber terpercaya. apa ya pokoknya para ahli-ahli itu ikutin aja ya kan. Mungkin mereka emang bener-bener pada posisi pada itunya lah, Pada tupoksinya. ya Nah. itu kayak gitu aja, jangan sotoy, jangan sok-sok kuat, sok-sok ini lu malah Ya benar lu benar. nularin Setuju. ke keluarga lu. Karena dalam agama kita diajarkan jika sesuatu tidak diberikan kepada seseorang sesuai dengan bidangnya maka tunggulah kehancurannya gitu. Mantap. Inilah penguat kita. Rinjar, lu jangan Ya. iya lagi ngantuk. Ih, dia mah diajak mau tidur. Bukannya tidur, Lagi tidur. bukan. Emang merem dikit matanya. mata emang rada sipit. Oke, kalau gitu mungkin itu semua yang kita bahas ya pada episode kali ini. Mungkin next time kita akan menyesuaikan materi-materi kita sesuai dengan apa yang animonya lagi ramai. Untuk para pendengar sekalian, stay tune di channel kita, dan kalau gabut jangan aneh-aneh, mending dengerin kita. Oke? Semuanya pokoknya jangan lupa ditambahin nih satu lagi nih, karena kita baru merintis, jangan lupa subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Untuk teman-teman sekalian, selamat dan komen. malam. Like dan komen nggak? Buset, like dan komen juga. Iya deh, pokoknya kalau gitu